Kecerdasan buatan ini emang punya banyak manfaat ya dalam kehidupan kita. Tapi ya namanya juga teknologi, ada aja orang yang menggunakan ini buat kejahatan. Penjahat-penjahat di balik AI ini juga pinter banget memanfaatkannya buat melakukan penipuan. Dari mulai meniru suara seseorang sampai bikin chatbot yang bisa bikin kita ketipu. Semakin canggih ya teknologi, hingga sekarang kita bisa mendengarkan lagu-lagu populer di cover oleh AI. Dan ternyata suara seseorang pun bisa dengan mudah ditiru dengan kecanggihan AI. Studi global terbaru dari McAfee menemukan bahwa dari 7.000 responden yang disurvei, 1 dari 4 orang mengatakan bahwa mereka pernah mengalami penipuan cloning suara AI atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, betapa mudahnya si penipu melakukan ini. Dengan menggunakan sampel kecil suara seseorang, pesan klon suara ini terdengar sangat meyakinkan. 70% dari responden di seluruh dunia dalam survei ini mengatakan bahwa mereka tidak yakin dapat membedakan antara suara klon dengan suara aslinya. Bayangin, seberapa ngerinya hal ini. Gimana jadinya kalau yang jadi korban adalah orang-orang tua yang tidak melek teknologi? Sebelum AI booming pun, berdasarkan katadata.com, penipuan telepon di Indonesia mencapai 18,7 triliun selama 2017 hingga 2021. Presiden Joko Widodo dalam acara G20 pun menyebutkan bahwa potensi kerugian yang dihadapi oleh negara-negara di dunia akibat kejahatan cyber dan hoax diprediksi 5 triliun US dollar atau sekitar 78.106 triliun rupiah pada tahun 2024. Dan berdasarkan studi terhadap 1.700 responden di 34 provinsi, sebanyak 66,6% responden pernah menjadi korban penipuan online, dengan rinciannya adalah sebagai berikut. Ingat ya, ini belum voice cloning AI yang nanti mungkin akan muncul di Indonesia. Ada kasus dari luar negeri, di mana CNN melaporkan kasus Jennifer De Stefano yang menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia mendengar suara yang persis seperti putrinya yang bernama Brianna yang mengatakan, "Mama, ada orang jahat yang menculik saya. Tolong." Ibu dari Brianna mengatakan suara itu terdengar persis seperti Brianna anaknya, dari intonasi hingga logatnya. Penjahat ini menuntut uang tebusan sebesar 1 juta US dollar yang kemudian diturunkan menjadi 50.000 US dollar. Kocak juga ya, diskonnya gede banget. Untungnya ibu Brianna ini pinter dan segera menelpon 911. Akhirnya barulah ketahuan kalau anaknya Brianna itu baik-baik aja. Buat bayangan ya, coba bandingin nih suara asli dan suara AI berikut ini. The FitnessGram Pacer test is a multi-stage aerobic capacity test that progressively gets more difficult as it continues. This thing is crazy because it literally pauses and speaks sort of how I do. Perusahaan sekarang banyak banget yang pakai chatbot buat jadi customer service-nya. Memang banyak ngebantu sih, tapi tetap aja ya, ada celah berbahaya buat kejahatan. Bagi yang belum tahu, chatbot gampangnya adalah kita ngechat dan dibalas oleh robot. Biasanya perusahaan besar itu udah pakai ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang umum itu bisa dijawab sama chatbot tanpa ada orang yang harus turun tangan ngelayanin konsumen. Tapi, coba dipikir lagi. Perusahaan-perusahaan perbankan, keuangan, dan marketplace juga menggunakan AI ini loh. Gimana kalau ada konsumen yang kejebak oleh oknum yang bisa ngambil data-data kita seperti kasus berikut ini. Kasus pertama datang dari chatbot DHL. DHL adalah perusahaan kurir, pengiriman paket, dan layanan surat kilat. Pada bulan Mei 2022, penipuan phishing melalui chatbot menyerang. Pada dasarnya, penipu ini meminta orang untuk membayar biaya pengiriman tambahan untuk menerima paket. Nah, ini jebakannya guys. Jadi si korban ini harus membagikan informasi kartu kredit untuk membayar biaya pengiriman tersebut. Seperti yang kita tahu ya, kalau di luar negeri ini, mereka itu udah terbiasa banget berbelanja menggunakan kartu kredit. Jadi kayak udah biasa lah input data-data kayak gitu. Dan si penipu ini mengirimkan email dulu ke korban seperti gambar ini. Lihat aja ya. Ini sangat bagus dan gak kelihatan penipuan kan. Pertama, korban menerima email karena ada masalah pengiriman paket dari DHL. Kalau mereka mengklik tautan dari email ini, mereka akhirnya akan diarahkan ke chatbot. Nah, di chatbot ini, korban akan diarahkan untuk mengisi formulir atau dikirimi foto paket yang rusak. Dan yang terakhir, barulah ada biaya tambahan karena ada masalah. Dan akhirnya, data kartu kredit korban bisa didapatkan. Gak sampai di situ ya. Perusahaan besar seperti Meta atau Facebook juga kena hal yang mirip kayak gini. Polanya sama, yaitu si korban akan dikirimi email mengenai ada masalah di akun Facebooknya. Jika link di email itu diklik, akan mengarah ke chatbot yang dibuat oleh penipu. Nah, di chatbot itulah si penipu akan meminta password Facebook untuk menghack Facebook korban.
Guys, ini yang paling ngeri ya. Gini ceritanya, seorang korban yang berada di Baotou, Mongolia menjadi korban dari penipuan AI. Korban menjelaskan bahwa ia mendapatkan telepon yang ia kira adalah temannya sendiri, karena ia bukan menerima telepon biasa, tapi video call. Jadi video, bahkan suaranya, persis seperti temannya sendiri. Dan dengan berbagai skenario cerdas ini, si penipu berhasil membuat korban mentransfer uang sebesar 622.000 US dollar atau sekitar 920 juta rupiah. Jadi voice cloning digabung dengan deepfake. Makin gila nggak tuh? Udah selesai? Belum. Ada lagi kejahatan yang menggabungkan deepfake, pemerasan, dan pornografi. Kan kita semua udah tahu gimana canggihnya deepfake buat ngerubah muka orang lain jadi mirip dengan muka kita. Di India, ada kasus para korban dijebak dan diperas untuk mengirimkan sejumlah uang terus-menerus. Jadi pada awalnya, si penipu yang biasa menggunakan foto profil wanita seksi ini ya, akan mengirimkan permintaan pertemanan kepada target di media sosial. Kemudian si penipu ini akan ngechat korban, ngerayu-ngerayu dan melakukan PDKT lah istilahnya ya. Dan setelah udah kenal lama nih, penipu ini akan mengarahkan korban untuk melakukan panggilan video. Ya, tahu sendiri ya, laki-laki kalau udah kejebak gini, pasti akan diiyain dengan mudah. Lalu ketika di video call itu, si penipu akan menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, ya you know what ya, dan direkam oleh si penipu. Nah, rekaman inilah yang digunakan penipu untuk memeras para korbannya. Korban harus mengirimkan sejumlah uang terus-menerus jika tidak ingin videonya disebar di media sosial. Setidaknya, ada 2 pria di kota Ahmedabad di India bagian barat yang melaporkan adanya panggilan pemerasan semacam ini kepada polisi. Sisanya mungkin ada banyak, cuma malu lah untuk ngelapor ya. Ini jujur aja emang susah, karena penipu makin lama makin pintar guys. Makanya mau nggak mau kita juga harus ngambil perhatian lebih untuk masalah ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi penipuan ini. Yang pertama, kita harus sadar akan hal-hal yang mencurigakan, seperti perubahan perilaku AI. Misalnya AI yang tadinya ngasih saran-saran berguna buat kita, tiba-tiba ngasih informasi yang nggak jelas atau malah menyebabkan kerugian. Biasanya seperti kasus tadi ya, AI-nya bisa minta kita transfer uang atau mengisi data pribadi. Yang kedua, jangan ragu buat nelpon perusahaan resmi atau bahkan pihak berwajib. Ingat cerita penipu voice cloning tadi, si korban selamat karena dia sigap menelpon 911. Nah, kalau kita juga nemu hal-hal aneh seperti diminta mengisi OTP, diminta data pribadi, langsung aja telepon customer service resmi dari sebuah perusahaan atau bahkan pihak berwajib. Dan yang ketiga, jangan lupa edukasi keluarga dan orang terdekat. Kita semua harus ngerti kalau zaman itu cepat banget berkembang. Jadi wajar ada orang yang kesulitan mengikuti perkembangan zaman, khususnya orang-orang tua yang gampang panikan dan begitu khawatir sama anak-anaknya. Sedikit banyak kita harus kasih warning, kasih tahu kalau penipuan semacam ini tuh ada. Jadi nggak ada salahnya kita juga nge-share video ini ke mereka. Kita juga bisa membuat semacam kode sandi untuk memverifikasi kebenaran suara kita. Misalnya kita kompromi dulu nih sama keluarga buat siapin beberapa kode atau pertanyaan untuk memverifikasi benar atau enggak nih kita yang lagi nelpon mereka. Mungkin kedengaran agak aneh dan ribet ya, tapi nggak ada salahnya juga buat mempersiapkan ini karena lebih baik mencegah daripada mengobati.